Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Saya dari Pokja 83 Kendari. Saya dalam masa studi S1 7 tahun. Insya Allah saya akan memberikan sedikit materi tentang kekerasan anak dalam keluarga. Benar seperti itu, anak yang mengalami kekerasan di dalam keluarganya maupun di dalam lingkungan tertentu, dan apabila kekerasan itu dialaminya sejak usia dini atau dalam rentang waktu yang lama, cukup memungkinkan si anak atau korban dari kekerasan tersebut akan menjadi pelaku kekerasan ketika ia dewasa, bahkan ketika ia menjadi orang tua dengan ketidaktahuannya, seperti itu. Dan apabila kekerasan itu sangat besar, maksudnya sangat buruk, dan itu dilakukan di dalam keluarganya, bahkan mungkin dilakukan oleh anggota keluarganya, itu akan menyebabkan memori yang sangat membekas bagi si anak. Itu akan memicu bahwa dia akan kedepannya dengan ketidaktahuannya akan merekam hal atau kejadian tersebut, dan ketika ia dewasa atau menjadi orang tua, dia akan mempraktekkan atau melakukan hal yang sama kepada anak-anaknya. Bahkan tidak menutup kemungkinan dia akan melakukan jauh lebih berbahaya daripada yang dilakukan oleh dua orang tuanya sekarang terhadapnya. Yang pertama yaitu tidak adanya rasa percaya diri anak. Jadi anak yang mengalami kekerasan di dalam keluarganya itu pasti mengalami kurangnya rasa percaya diri atau tidak adanya rasa percaya diri baik, dan hal ini dapat berdampak pada lingkungan belajarnya dan juga lingkungan bermain. Kemudian yang kedua yaitu anak mengalami rasa takut. Jadi anak yang mengalami kekerasan di dalam keluarganya itu cenderung mengalami rasa takut yang berlebihan. Misalnya saja anak sedang bermain, kemudian apakah itu salah satu anggota keluarganya atau bahkan si pelaku yang pernah melakukan kekerasan terhadapnya sedang melintas atau lewat di sekitarnya, otomatis si anak akan merasa ketakutan atau merasa was-was seperti itu. Kemudian yang ketiga, ragu-ragu. Anak yang mengalami kekerasan di dalam keluarganya akan memiliki ciri seperti ragu-ragu. Dia akan ragu-ragu dalam bertutur kata ataupun dalam bertindak, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah berbohong. Tindakan yang pertama yang dilakukan anak jika mengalami kekerasan keluarganya ialah berbohong, karena anak umumnya melakukan tindakan berbohong untuk mengamankan dirinya dari kemungkinan tindakan-tindakan yang akan dihadapi atau tindakan-tindakan yang akan dialaminya, seperti itu. Menegur anak itu sebagai orang tua maupun sebagai pendidik tentunya dengan kasih sayang. Kalau dalam hal kasih sayang sendiri hanya kita yang tahu dengan si anak, seperti itu. Kalau dari saya sendiri sebagai pendidik, biasanya saya akan bercerita kepada anak mengenai apa yang dia lakukan sekarang, kemudian mengumpamakan apabila hal tersebut yang dia lakukan atau bagaimana dia mengalaminya sendiri, seperti itu. Maka anak dapat kemudian pelan-pelan kita akan menjelaskan bahwa apa yang dia lakukan itu salah, dan dampaknya seperti apa, seperti itu. Kemudian katakan apa yang kita inginkan kepada si anak. Misalnya saja, nah, kamu boleh dilanjutkan permainan ini, tapi tidak usah dilempar. Kita mainnya pelan-pelan saja, kita misalnya susun atau main lempar tangkap, seperti itu misalnya kalau bola. Kemudian pasti ada kata si anak yang enggak mau,
juga ya, guru juga sudah mewadai. Oh, kalau begitu boleh melemparnya dengan kuat-kuat, tapi lemparnya jangan ke sini ya. Nah, ibu guru ambilkan, misalnya ambilkan ini, nah bolanya dimasukkan ke sini ya. Siapa yang lemparannya paling kuat atau bisa masuk ke sini dapat tepuk tangan dari ibu guru, misalnya seperti itu. Kemudian cari solusi yang lain tanpa melakukan kekerasan itu sendiri. Misalnya kita ingin menegur anak kita yang sedang main bola misalnya yang cukup keras, kemudian kita ambil solusi yang lain. Bisa dilakukan seperti tadi, yaitu dengan menyediakan keranjang atau sebuah ring atau benda lainnya yang bisa dijadikan wadah untuk melampiaskan energi yang berlebihan yang ada pada anak. Kemudian beri motivasi. Misalnya, wah, kamu sudah pandai bermain bola dengan sangat hebat. Bagaimana kalau kita coba dengan cara yang lainnya? Siapa yang bisa menggiring bolanya dengan pelan dengan penuh kesadaran sampai di titik sana tanpa menyentuh pilar-pilar ini? Ayo kita coba, misalnya seperti itu. Nah, yang berhasil sampai ke sana duluan atau melakukannya dengan sabar, dengan mengontribusi dengan teman-temannya, ibu guru akan memberikan stiker bintang seperti itu misalnya.